Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, khususnya bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Masih dalam rangkaian tema bulan ini adalah Life Detox. Tema kita pada hari ini, Minggu tanggal 14 November 2021 adalah selalu mengeluh. Di tengah kesulitan, kita sering mengasihani diri, mengeluh dan menyalahkan keadaan dengan sikap penuh kepahitan. Namun, menggerutu hanya akan membuat kita semakin menderita. Firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan mampu mendapatkan jalan keluar dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, ketika Anda sedang terpuruk, jadikanlah itu sebagai motivasi untuk membalikkan keadaan, bukan untuk mengeluh. Percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan, serta menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Horas Sihaan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Dengan penuh ucapan syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi Bapak Pendeta Horas Sihaan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersama dengan seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Pimpin dan sertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk menerima berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah pada hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Givers. Kita mau beribadah lagi di bulan November, minggu kedua ini, dan kita mau angkat satu pujian, Allah sumber kuatku. Mari. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau kuat kami Tuhan, Kau sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Filipi 4, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan yang dikasihinya, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yang hidup. Kita mau angkat satu pujian, yaitu El Shaddai, mana kita sudah tidak perlu takut, tidak perlu kekhawatiran, karena Allah selalu menjaga kita. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya Ya, shalom Bapak Ibu sudah terkasih. Kita jumpa hari ini di minggu kedua bulan November 2021. Kita ada itu semua karena Tuhan. Banyak hal kita lalui. Sebelumnya terima kasih buat para pemuji, Kak Dewi dan para singers, juga para pemain musik. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur bagi Tuhan yang sudah memberkati kami hingga kami ada di hari ke-14 November 2021. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengar sabda Tuhan. Berkati setiap kami. Dan apa yang hamba persiapkan, Tuhan sempurnakan. Hingga pemberitaan firman pada pagi menjelang siang hari ini memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita langsung buka Alkitab kita dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tema besar kita hari ini masih berbicara mengenai racun dalam kehidupan kita. Hari ini kita berbicara mengenai racun keluhan, racun menggerutu, racun keluh kesah. Itulah yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari kita baca firman Tuhan dari Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia, Yesus, kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Inilah firman Tuhan yang jadi renungan buat kita pada hari ini. Yesus berkata,
yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini cukup sering kita baca. Di mana ada 4 orang yang jadi satu tim menggotong orang sakit. Dan mereka tidak berputus asa yang akhirnya bisa membawa si lumpuh itu ke hadapan Yesus. Nah, oleh usaha mereka, di ayat yang kelima, Alkitab berkata, sehingga Yesus melihat iman mereka. Artinya orang ini sukses. Nah, di balik kesuksesan tim ini, ada cerita lain dalam bacaan perikop kita hari ini yang jarang kita perhatikan. Apa itu? Bahwa ada sekelompok orang yang sering memantau, yang sering memata-matai apa yang Yesus lakukan. Dan itulah memang yang sering menjadi pekerjaan mereka, mencari kesalahan-kesalahan Yesus, mencari celah di mana Yesus berbuat sesuatu yang salah sekecil apapun. Yang nggak mungkinlah mereka menemukan kesalahan pada Yesus, betul? Nah, mereka ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Memang dalam bacaan kita, di situ hanya tertulis ahli Taurat. Tapi dalam perikop yang sama di Injil, di ayat paralel itu, di dalam Lukas 5 ayat 21, di situ dikatakan ada ahli Taurat dan ada orang Farisi yang selalu setia dalam tanda petik mengikut mereka. Apa sisi lain cerita yang sering kita lupakan itu? Mari kita baca bacaan kita tadi itu. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi di situ juga ada beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata, ia menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Inilah sisi lain cerita yang sering kita lupakan dalam bacaan kita itu, yaitu ada sungut-sungut, ada gerutu, ada keluhan-keluhan dari orang-orang yang selalu menganggap diri hebat, dari orang-orang yang selalu menganggap diri suci, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Walaupun sesungguhnya gerutu atau sungut-sungut dan keluhan itu baru ada dalam pikiran mereka. Tapi Alkitab berkata, Yesus segera mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Dan keluhan atau sungut-sungut inilah yang jadi topik kita hari ini. Yang sadar atau tidak, suka juga kita lakukan. Betul? Kita terkadang lupa bahwa di balik kesuksesan, di balik kebahagiaan, di balik kesenangan hidup kita, sering terselip kata-kata keluhan. Sering terselip kata-kata gerutu. Meski itu baru dalam hati. Tapi Alkitab berkata, Yesus tahu. Misalnya apa? Saat kita sedang melihat gaya orang yang tidak sesuai dengan selera kita dengan spontan atau mungkin dalam hati, kita berkata, nih orang norak banget sih. Atau kita melihat di meja makan ada makanan yang tidak pas dengan selera kita. Kemudian kita berkata, makan itu lagi. Atau saat kita menghadapi macet yang sudah menjadi makanan di kota-kota besar. Dan kita berkata, macet mulu. Kapan sih lancarnya? Gubernurnya dia sih. Dan lain-lain yang secara spontan sering kita ucapkan. Dan meskipun itu dalam hati, Yesus tahu. Dan Bapak Ibu, yang tanpa sadar pula, semua keluhan, semua gerutu, semua keluh kesah kita itu, ternyata itu menjadi borok, menjadi racun yang sedang menggerogoti kehidupan kita. Apa itu keluhan? Apa itu gerutu yang sedang menggerogoti kehidupan kita? Ketika kita mengeluh, itu ternyata membuat kita lebih fokus kepada masalah daripada solusi. Kenapa? Karena kita nggak pernah berhenti mengeluh. Kemudian keluhan itu akan menjadi borok atau menjadi racun yang akan mempengaruhi daya ingat kita. Percaya atau tidak, ketika kita sering mengeluh Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi daya ingat kita. Mungkin karena kita sering mengeluh, sehingga hal-hal yang pernah kita rancang, itu terlupakan. Karena apa? Karena kita lebih fokus kepada keluhan itu. Bahkan saat kita mengeluh, tidak heran, orang-orang yang suka mengeluh itu dijauhi atau dikucilkan. Kemudian apalagi borok atau racun dari keluhan itu. Ketika kita mengeluh, itu akan membuat kita lebih mudah marah. Nah,
saat kita sudah marah, maka itu akan berdampak kepada kesehatan kita, akan berdampak kepada psikologis kita. Ketika itu berdampak kepada kesehatan kita, Bapak Ibu, tidak heran maka keluhan bisa memperpendek usia kita atau umur kita. Ngeri ya, ternyata keluhan itu dampaknya luar biasa. Ada lagi nih Bapak Ibu, ketika kita mengeluh, ternyata itu menular. Yang tadinya orangnya kalem-kalem aja, mungkin karena kita suka ngeluh, orang itu juga jadi suka ngeluh. Betul? Nah, mengeluh itu ternyata membuat orang tawar hati. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Saya baca buat kita. Ulangan pertama, ayat yang ke-28. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat kita tawar hati dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak ada di sana. Maksudnya ada orang-orang raksasa. Nah, ketika kita mengeluh, itu ternyata membuat orang di dekat kita itu jadi tawar hati, Bapak Ibu. Kemudian apalagi, ketika kita mengeluh, itu membuat Tuhan murka. Masih di pasal yang pertama, dari ulangan. Yaitu ulangan pertama, ayat yang ke-38. Saya baca buat kita. Ketika Tuhan mendengar gerutu itu, yaitu ketika ada 12 orang diutus oleh Musa. Ada dua kelompok. Kelompok satu terdiri dari 10 orang. Kelompok dua terdiri dari 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Yang 10 orang ini membawa kabar busuk. Itu pula yang membuat orang jadi tertular, ikut mengeluh. Nah, akibat keluhan itu, saya baca sekali lagi. Ulangan pertama, ayat yang ke-34. Ketika Tuhan mendengar gerutu itu, Dia menjadi murka dan bersumpah. Tuhan murka. Apa murka Tuhan itu? Maka tak satu pun dari angkatan ini yang akan masuk ke tanah Kanaan. Itulah murka Tuhan. Itulah racun. Itulah borok yang akan terjadi ketika kita sedang mengeluh. Terus kita bertanya, Pak Pendeta kalau gitu bisa nggak ngeluh? Saya jawab, boleh dan tidak boleh. Mengeluh itu boleh saat kita mengeluh tentang dosa kita. Oh, kita bisa mengeluh tentang dosa kita? Bisa. Mari kita buka lagi Alkitab kita. Dari Ratapan 3, ayat yang ke-39b. Ratapan 3, ayat yang ke-39b. Demikian firman Tuhan. Saya baca dari 39 ayat. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Sekali lagi, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Jadi mengeluh itu bisa Bapak Pendeta? Bisa. Tapi ketika orang itu mengeluh tentang dosanya, kenapa aku ini jadi orang jahat ya? Itu kan sedang mengeluh. Kenapa aku ini sering menyakiti orang ya? Kenapa aku sering khawatir ya? Kenapa aku susah untuk mengampuni ya? Bahkan termasuk dalam tema kita hari ini. Kenapa aku suka mengeluh ya? Kalau keluhan kita masih dalam koridor ini, itu tidak masuk dalam ukuran dosa. Yang masuk keluhan jadi dalam ukuran yang masuk dosa dalam ukuran keluhan adalah ketika komplain atau keluhan kita itu lalu membuat kita marah. Karena sifat egois kita yang tidak menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita berontak, lalu kita marah. Yang jelas itu menimbulkan dosa. Betul? Kemudian apa hal-hal lagi yang menimbulkan dosa? Ketika komplain kita kepada Tuhan, lalu marah dan menuntut janji-janji Tuhan supaya segera terpenuhi bagi kita. Dan banyak contoh yang kita temui dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita menjadi pelaku dalam keluhan itu. Sehingga kita menimbulkan dosa. Kita mengeluh tentang makanan yang tidak sesuai dengan selera kita. Bahkan karena tidak sesuai dengan selera, tidak mau makan. Itu tentu orang tidak bersyukur kan. Kemudian apalagi mengeluh dan membanding-bandingkan pasangan hidup.
dan membanding-bandingkan, kalau istri orang lihat enak ya, tapi kenapa aku begini ya nasibku? Dan dia mengeluh di depan pasangan hidup. Kemudian apa lagi? Menggerutu, mengeluh ketika disuruh bekerja. Kemudian apa lagi? Mengeluh atau menggerutu ketika khotbah di gereja lebih lama sedikit dari biasanya. Nah, ini gerutu yang tidak bisa, yang jelas menimbulkan dosa. Ngerti Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu sudah terkasih. Mari kita lihat. Di dalam bacaan kita tadi itu, ada dua sikap. Dan ada dua kelompok dalam bacaan kita. Kelompok pertama adalah kelompok penandu, terdiri dari 4 orang. Saya baca buat kita. Di dalam bacaan kita tadi itu, Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Demikian bacaan kita. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi Kapernaum ini bukan kota yang asing buat Yesus. Yesus sering membuat mujizat di Kapernaum. Kalau kita ingat mertua dari Petrus yang panas tinggi, itu ada di Kapernaum. Dan Yesus membuat banyak mujizat di kota Kapernaum. Kapernaum ini artinya Kapernaum, desa Nahum atau kota Nahum, bukan Nahum situng orang ya Bapak Ibu ya. Yesus sering membuat mujizat di sini, sehingga Kapernaum ini disebut juga kota mujizat. Ayat kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat 4a. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Saya katakan tadi di awal bahwa ada 2 kelompok dan ada 2 sifat. Kelompok pertama adalah kelompok penandu yang terdiri dari 4 orang. Jika kita melihat daya juang mereka, Bapak Ibu, tidak heran sampai Yesus bisa melihat iman mereka. Coba kita merenungkan, kenapa sih Yesus sampai bisa melihat iman mereka? Apa yang mereka lakukan? Bayangkan, kalau mereka berputus asa dan mengeluh, ketika mereka melihat ada begitu banyak orang di rumah itu, boro-boro bisa masuk untuk menghantar si lumpuh ke hadapan Yesus. Melihat Yesus saja dari depan pintu itu sudah tidak bisa. Karena banyak orang berkerumun, penuh sesak. Tentu ini menjadi halangan bagi ke-4 orang tersebut. Betul. Namun apa yang terjadi? Tidaklah hal yang gampang. Karena mereka harus menandu si lumpuh itu. Naik ke atas, tangga demi tangga. Tetapi mereka semangat. Lalu mereka naik ke loteng untuk menandu si lumpuh itu. Tidak gampang Bapak Ibu. Si lumpuh itu ada di atas tilam. Kemudian ya mungkin mereka membuat tali lah dan menandu. Saya tidak tahu apakah rumah itu atapnya hanya terbuat dari seperti rugia atau atapnya rumahnya itu sudah ada seng penutup lalu tinggal membuka atap itu lalu mereka menurunkan. Saya tidak tahu. Tetapi Alkitab berkata lalu mereka membuka atap yang di atasnya itu. Lalu mereka menurunkan si lumpuh. Artinya apa? Mereka memiliki semangat. Mereka tidak berputus asa. Kalau coba di depan, mereka begitu melihat orang itu, lah gimana ini bro? Ah gue nggak mau deh. Udah ayo dong, kata yang satu lagi. Ah gue juga nggak mau. Yang satu lagi berkata, udahlah, udah kepalang tanggung, udahlah kita masuklah. Ada 2 orang pro kontra. Satu tidak mau berputus asa dan mengeluh, gimana ini bro? Kita udah capek. Saya nggak mau nanti jadi ribut karena kita sikut sana sikut sini untuk mengantar si lumpuh ini sampai kepada Yesus. Kalau keluh kesah mereka ada di awal, saya percaya boro-boro mereka bisa menghantar orang lumpuh ini ke hadapan Yesus. Untuk naik ke loteng pun itu tidak akan kesampaian. Karena apa? Karena mereka sudah mengeluh dulu. Tapi Alkitab tidak mencatat. Sehingga Yesus bisa melihat iman mereka. Nah, akibat dari semangat yang luar biasa itu, akibat dari hati yang jauh dari keluhan, akibat dari hati yang jauh dari keluh kesah, akibat dari hati yang jauh dari menggerutu, kita berkata, Yesus melihat iman mereka, maka terjadilah kesembuhan.
Sekali lagi, apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan kalau si penandu ini mengeluh dan tidak membawa si lumpuh itu kepada Yesus, maka tidak akan terjadi kesembuhan. Betul? Kalau itu terjadi, itu sama dengan cerita ke-12 orang pengintai. Yang satu kelompok terdiri dari 10 orang, satu kelompok lagi terdiri dari 2 orang, Kaleb dan Yosua. Mereka menggerutu dan menggerutu. Nah, kelompok kedua, yaitu kelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Berbeda dengan 4 orang si penandu tadi itu, yang memiliki semangat dan tidak mengeluh. Maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, selain mereka hanya menonton saja, mereka juga menggerutu. Meskipun itu dalam hati. Ternyata Yesus tahu kalau dalam ayat yang kelima, Yesus bisa melihat iman ke-4 orang itu. Tapi dalam ayat yang ke-8, Yesus mengetahui isi hati dari orang ahli Taurat dan orang Farisi. Bapak Ibu, ternyata kalian itu tidak selalu terucap dari mulut. Bisa juga dalam hati ataupun dalam pikiran. Tapi apapun itu, gerutu, keluh kesah, itu adalah borok atau racun yang selalu menggerogoti kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Joyce Meyer, pernah berkata, sikap bersungut-sungut itu akan mencuri sukacitamu. Sikap bersungut-sungut itu akan mencuri kedamaian. Sikap bersungut-sungut itu akan mencuri kemajuan. Wah, luar biasa ternyata keluhan itu. Betul. Apalagi dari sekian banyak penyakit hati. Keluhan ini adalah hal yang paling gampang kita lakukan. Bahkan bisa spontan. Dan mungkin kita sudah terbiasa dalam keluhan ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mengeluh, apakah itu mengenai pekerjaan kita? Kita harus berpikir, ada begitu banyak orang, apalagi saat ini, yang tidak punya pekerjaan. Saat kita mengeluh tentang tempat tinggal kita, kemudian kita membanding-bandingkan tempat tinggal kita dengan rumah-rumah yang mewah. Padahal tempat tinggal kita oke juga. Tapi coba kita berpikir, sebelum kita mengeluh tentang tempat tinggal kita, kok kecil banget. Coba kita berpikir tentang orang-orang yang ngontrak pun nggak bisa. Dan mereka hidup sebagai gelandangan di kolong-kolong jembatan sana. Saat kita mengeluh tentang orang tua kita yang, wow, mama gimana sih, papa gimana sih, jadul. Coba kita berpikir bahwa di luar sana ada banyak orang-orang yang sedang merindukan kehadiran orang tua. Saat kita mungkin berpikir, makan itu-itu aja, padahal menurut orang itu udah mewah. Coba kita berpikir bahwa di luar sana masih banyak orang-orang boro-boro untuk makan. Mereka tidak punya apa-apa. Maka saya katakan, stop untuk mengeluh. Apa kontra atau apa lawan dari mengeluh? Yaitu bersyukur. Betul. Jika dengan bersyukur adalah kehendak Tuhan, maka mengeluh jelas bukan kehendak Tuhan. Maka dari itu, jika dengan bersungut-sungut, kita lebih fokus kepada masalah, maka dengan bersyukur, kita akan fokus kepada solusi. Jika dengan bersungut-sungut kita menjadi pesimis, maka saat bersyukur kita menjadi optimis. Jika saat kita sedang bersungut-sungut, kita dijauhi oleh orang. Saya percaya, orang yang hidupnya penuh dengan syukur, maka ia akan disenangi oleh banyak orang. Jika kita dengan bersungut-sungut, itu akan menimbulkan marah, bahkan mungkin amarah. Maka dengan bersyukur, hidup kita akan lebih banyak senyum. Jika dengan bersungut-sungut, itu akan menimbulkan banyak sakit penyakit. Maka dengan bersyukur, itu akan menimbulkan sehat. Jika dengan bersungut-sungut, itu akan memperpendek umur kita. Maka jika dengan bersyukur, itu akan memperpanjang umur kita. Dengan bersungut-sungut itu membuat orang lain tawar hati. Tapi ketika dengan bersyukur, itu akan membuat orang lain menjadi semangat. Jika dengan bersungut-sungut, itu tidak menyelesaikan masalah.
maka dengan bersyukur itu akan segera menyelesaikan masalah. Jika dengan bersungut-sungut selalu membandingkan masalah-masalah seperti orang Israel, kami lebih baik di Mesir, walaupun kami budak, tapi kami makan enak daripada di padang gurun ini. Kami tidak makan apa-apa. Begitu. Jika dengan bersungut-sungut itu selalu membanding-bandingkan masalah. Tapi kalau dengan bersyukur itu kita bisa menerima apa adanya. Bersungut-sungut itu memiliki pikiran yang sempit. Tapi dengan bersyukur kita memiliki banyak ide. Jika bersungut-sungut membuat hidup lebih berat, maka dengan bersyukur membuat hidup lebih rileks. Jika dengan bersungut-sungut kita tidak bahagia, semakin bersungut-sungut kita semakin tidak bahagia. Maka ketika kita bersyukur, semakin kita bersyukur, itu akan membuat hidup kita lebih bersukacita. Mau mengeluh? Maka dengan kata lain, itu sedang mengizinkan virus atau borok yang akan menggerogoti hidup saudara. Saya menemukan bahwa tidak semua orang sombong, tidak banyak orang sombong, tidak semua orang sombong. Namun dari antara orang yang tidak sombong itu, mereka pernah mengeluh. Saya melihat tidak semua orang kuat. Tapi sekuat apapun orang, mereka pernah mengeluh. Tidak semua orang penakut, ada yang penakut. Tapi dari orang yang tidak penakut itu, mereka pun pernah mengeluh. Bapak Ibu, peluang untuk mengeluh ini besar. Godaan untuk bersungut-sungut itu sangat terbuka. Maka dari itu, ini saya ada statement baru. Dalam proses hidup kita, kita dipaksa untuk tidak bersungut-sungut. Dalam proses hidup kita, kita diharuskan untuk bersyukur. Sekali lagi, dalam proses hidup kita, kita dipaksa untuk tidak mengeluh apapun yang terjadi. Dalam proses hidup kita, kita diharuskan untuk bersyukur. Jika hidup kita mau diwarnai dengan kesehatan, mau diwarnai dengan banyak mujizat. Saya bukan penganut teologi sukses Bapak Ibu, saya sangat jarang berbicara tentang mujizat. Tapi berbicara tentang Kapernaum adalah kota mujizat. Itu karena orang-orang di sana selalu bertemu dengan Yesus. Buat orang Kapernaum, Yesus itu bukan orang lain. Ketika kita dekat dengan Yesus, maka saya percaya keluhan pun akan jauh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, di bulan ini, mari kita mulai menghilangkan racun-racun dalam kita. Kita mendetoks racun-racun itu. Dengan cara hilangkan keluh kesah. Mari kita mulai belajar bersyukur. Mensyukuri apa ada. Bersyukur lewat hal-hal yang sederhana. Bersyukur lewat hal-hal yang kecil. Dan saya percaya, ketika itu kita mulai dari hal kecil, kita pun akan semakin belajar untuk tidak gampang bersungut-sungut. Amin. Selamat bersuka, selamat bersyukur, selamat menjauhi keluhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan barusan. Firman Tuhan mengajari kami untuk kami tidak gampang bersungut-sungut, tidak gampang berkeluh kesah, tidak gampang menggerutu ya Tuhan. Oleh kekuatan daripada Tuhan, kami dimampukan dalam hidup ini untuk kami tidak gampang untuk mengeluh ya Tuhan. Berkati firman, termeteraikan dalam loh hati kami ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan pemerintahan yang ada di dalam. Tuhan memberkati pemerintahan pusat dan daerah di bawah pimpinan Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin dan para menteri ya Tuhan. Kami berdoa pakai pemerintahan pusat bekerjasama dengan baik sama menteri dan dengan kepala daerah
ada gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT di setiap lingkungan kami dari 34 provinsi. Tuhan memberkati mereka. Hingga apa yang harus dibenahi di dalam bangsa kami saat ini, secara khusus dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, itu dapat dilakukan dengan baik, ya Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, ya Tuhan, secara khusus di dalam vaksinasi yang masih terus digenjot, ya Tuhan, untuk bangsa kami ini bisa memenuhi herd immunity 70 sampai dengan 80%. Dan kami melihat bangsa-bangsa lain juga ketika sudah memenuhi herd immunity, itu mereka sudah bisa melawan COVID ini, ya Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka yang sedang melakukan vaksin, ya Tuhan. Para vaksinator, Tuhan berkati. Dan masyarakat juga dapat merespon dengan baik. Karena banyak yang masih jadi pro kontra tentang vaksin ini, ya Tuhan. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa, Tuhan memberikan kesadaran kepada kami masyarakat, untuk kami terus bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dengan menjalankan 5M itu, tanpa memberikan sedikit celah pun untuk kami gegabah di dalam melakukan protokol kesehatan 5M tersebut, ya Tuhan. Meskipun sudah sangat minim yang tertular, tapi kami tidak bisa jumawa, kami tidak bisa leha-leha. Kami harus tetap menjaga protokol dengan baik. Kami berdoa berkati para dokter, para perawat yang terus bekerja untuk lebih banyak lagi orang-orang yang disembuhkan dari COVID ini. Kami juga berdoa kepadamu, ya Tuhan, untuk umat, untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Tuhan memberkati, khususnya gereja-gerejamu, ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja hadir, tidak hanya sekedar mengumpulkan banyak orang, tapi biarlah gereja-gereja hadir, gereja-gereja yang memiliki hati misi, hati yang rindu untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Tidak sekedar gereja yang memperbesar gedung gerejanya dengan mewah, tapi biarlah gereja sekali lagi memiliki hati misi, sehingga dengan hati misi itu mengutus banyak orang-orang sebagai misioner untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Pakai pula gereja kami, sinode kami, Gereja Lasuri Indonesia di negeri kami ini, menjadi gereja yang misioner, ya Tuhan. Kami berdoa berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam apapun program jangka panjang, menengah, dan jangka pendek dalam gereja kami, dalam sinode kami ini. Tuhan yang memberkati. Tuhan juga yang memberkati kota Jakarta, pemimpinnya, Anies dan wakil, bahkan para jajaran. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan hati kebijaksanaan kepada mereka untuk memberikan keputusan-keputusan yang baik, yang berpihak kepada banyak. Secara khusus di dalam antisipasi banjir pada saat ini, Tuhan memberkati mereka. Dan akhirnya kami berdoa untuk gereja kami, ya Tuhan. Berkati gereja kami, berkati gembala kami, Pendeta Renaldo Panggabean, dalam kegiatannya, ya Tuhan. Tuhan berikan dia kemampuan, sehingga di dalam aktivitas yang begitu padat, Tuhan memampukan dia dapat bekerja, dapat kuliah dengan baik, bahkan dapat menggembalakan umat-Mu dengan baik. Memberkati kesehatannya, serta dengan ibu dan kedua putri. Berkati hamba-Mu Pendeta Yosua Jah. Dalam pekerjaannya, Engkau yang memberkati. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan jadikan dia alat Tuhan, jadikan dia saksi Tuhan, sehingga kehadiran hamba-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Puteli, ini anaknya dan semua keluarganya. Apapun yang menjadi isi hati hamba-Mu ini, Tuhan yang memberkati. Bahkan hamba, istri dan kedua anak-anak, beserta dengan semua majelis, ada diakan, ada penatua dan para pengurus. Tuhan memberkati setiap kami. Berdoa untuk umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, ya Tuhan. Berkati saudari Agnes, saudara Andrew Panggabean, dan Ibu Noni. Tuhan Yesus, bukalah jalan, ya Tuhan, agar ketika saudara kami ini bisa memperoleh pekerjaan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang tengah berulang tahun, untuk Ibu Mia Panggabean, untuk Bapak Andi Surya, untuk Lina Pati, untuk Ibu Desi Rika, untuk Bapak Ago Panjaitan, untuk Bapak Dolin Sihombing, untuk Alia Sinaga. Tuhan yang memberkati mereka. Bahkan
berikan pemulihan kepada Ibu Linda Panggabea dalam sakit punggung tulang belakang. Tuhan yang memberkati. Begitu pula dengan Bapak Niko. Tuhan yang memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan semua umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sambil mengingat di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak terhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita sudah tiba di akhir ibadah kita, Bapak Ibu. Pengumuman yang sudah kita saksikan tadi, jangan lupa kalau memang kita bisa untuk menyaksikan Facebook Live setiap hari Rabu jam 7:30 malam, yuk kita ikut berpartisipasi. Kemudian kita juga ada doa malam setiap hari Jumat 7:30 juga. Mari Bapak Ibu kita ikut bersama-sama untuk berdoa malam, atau paling tidak kita bisa titip doa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Kemudian terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Juga dengan Abah berkat, anak-anak jangan lupa ya, ada anak-anak yang menyaksikan atau buat orang tua,
anak-anak yang diingatkan untuk kembali menyaksikan ibadah apa berkat. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, pulanglah dalam hidupmu sehari-hari, dan ingatlah firman Tuhan hari ini. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Jauhkan keluh kesah dalam hidupmu. Pulanglah, angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.